Babu salatil jama'ati wal imamah. Seputar bab hukum salat berjamaah wal imamah dan perihal keimaman. Salat jamaah dan perihal keimaman. Di poin ke-140 kata beliau, wahiyya fardhu ainin lis salawatil khamsi 'ala ar-rijali hadaran wa safaran. Salat berjamaah itu, wahiyya maksudnya salat berjamaah itu hukumnya adalah fardhu ainin. Fardhu ain itu artinya kewajiban yang wajib dilakukan oleh perorangan. Karena wajib itu ada wajib kifayah, ada wajib ain. Wajib kifayah itu kewajiban yang jika telah dilakukan oleh sekelompok orang, gugur kewajiban untuk orang lain. Tapi salat berjamaah itu hukumnya wajib ain. Wajib ain salat berjamaah yaitu salat 5 waktu lis salawatil khamsi, untuk salat 5 waktu ala rijal, bagi laki-laki. Bagi perempuan tidak. Bagi laki-laki wajib berjamaah di masjid. Setiap laki-laki, kecuali ada udzur untuk dia tidak ke masjid. Hadaran wa safaran, baik dalam keadaan hadar, maksudnya dia hadir, muqim, wa safar, dan juga dalam keadaan musafir. Seorang yang dalam keadaan muqim itu lebih wajib dibandingkan seorang yang musafir. Muqim seperti kita ini, tidak kemana-mana. Kalau musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh. Dan para ulama membahas musafir ini terbagi 2. Ada musafir yang masih sedang berada dalam perjalanan, masih sementara berjalan. Nah, ini ada udzur. Dia boleh mengakhirkan salat berjamaahnya sampai waktu yang dia mudah untuk salat. Tapi di sana ada musafir yang nazil, musafir yang dia memang dikatakan sebagai musafir, tapi dia sudah singgah, sudah sampai di tempat tujuannya. Paham ini? Kalau seperti ini, maka dia dihukumi sebagai orang yang mukim, wajib ke masjid untuk salat berjamaah. Nah, ini bagi laki-laki saja. Bagi perempuan, yang paling afdal bagi mereka salat di rumah. Tapi ketika perempuan, para wanita itu ingin ke masjid, maka tidak boleh melarang mereka untuk ke masjid. Seperti seorang istri minta izin kepada suaminya untuk salat di masjid, suami tidak boleh untuk melarang. Selama sang istri menjaga adab-adab ketika hendak ke masjid. Rasulullah SAW melarang kita para suami untuk melarang para wanita, istri-istri, untuk salat di masjid Allah. Kata Rasulullah, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian melarang ima Allah, yaitu para wanita, masajid Allah, untuk datang ke masjid Allah. Tentunya selama ada adab-adab yang sudah mereka jalankan. Mereka tidak bertabarruj, keluar rumah dengan bersolek misalnya, berpenampilan yang tidak wajar, atau keluar rumah dengan wangi-wangian, sebagaimana hadis yang menyebut bahwasanya Allah SWT melaknat wanita-wanita yang keluar rumah dengan menggunakan wangi-wangian untuk memikat para lelaki. Nah, ini dikecualikan. Dan pada hukum asalnya wanita itu afdalnya salat di rumah. Salat di rumah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqam, thumma amura rajulan ya ummun nas, thumma antaliqa birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqa 'alaihim buyutahum bin nar. Ini hadis menceritakan terkait dengan kewajiban salat berjamaah di masjid. Ini hadis yang banyak orang tahu, tapi banyak orang menelantarkan juga. Hadis pokok dalam masalah kewajiban salat ke masjid bagi laki-laki, karena banyak zaman sekarang laki-laki yang tidak salat ke masjid. Apa kata Rasulullah? Laqad hamamtu, sungguh saya
sudah memiliki niat yang kuat, ya, memiliki himmah, memiliki niat yang kuat. Untuk apa? An amura bis shalah fatuqam, agar salat ditegakkan. Aku punya niat yang sangat kuat, ya, untuk memerintahkan agar salat itu ditegakkan. Tsumma amura rajulan ya ummun nas. Lalu aku perintahkan ada seorang laki-laki yang mengimami manusia. Biarkan, tegakkan salat, biarkan ada laki-laki lain yang mengimami manusia saat itu, kata Rasulullah. Terus Rasul ngapain? Tsumma antaliqa birijalin. Lalu saya antalik, akan pergi bersama sejumlah laki-laki yang lain. Ma'ahum huzamun min hatab, yang mereka membawa kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna shalah, untuk menemui dan berjumpa kepada sekelompok orang yang tidak menyaksikan salat. Ya. Aku suruh orang tegakkan salat, aku suruh laki-laki untuk jadi imam, lalu aku pergi dengan sebagian laki-laki yang lain sambil mereka membawa kayu bakar. Kemudian aku akan datang kepada mereka untuk orang-orang yang tidak salat, mencari orang yang tidak ke masjid, maksudnya begitu. Fa uharriqu alaihim buyutahum binnar. Lalu aku akan bakar rumah mereka dengan api, yaitu orang yang tidak salat tadi. Ini menunjukkan apa jemaah? Salat bagi laki-laki ke masjid berjamaah itu hukumnya wajib ain, kecuali kalau ada udzur. Udzur orang zaman sekarang apa? Sibuk dengan pelajaran, sibuk dengan perkampusan, tidak ke masjid, ya. Bagaimana anak-anak mahasiswanya mau ke masjid, dosennya pun tidak ke masjid, orang adzan pun tidak dijawab, ya. Apalagi mau datang ke masjid untuk melaksanakan kewajiban. Nah, ini na'udzubillah, sesuatu yang sangat menyedihkan. Ini menimpa hampir seluruh kelas-kelas yang ada di dunia perkampusan. Adzan zuhur tidak peduli, adzan asar tidak peduli, ditabrak saja dengan dosennya, ya. Seakan-akan salat itu adalah sesuatu yang tidak penting. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat azakumullah. Jadi hukumnya wajib bagi laki-laki, wajib ain. Wajib ain. Kemudian berikutnya, wa aqalluha imamun wa ma'mum. Terkait dengan permasalahan di poin ke-141, yaitu jumlah bilangan paling sedikit. Orang dikatakan sholat jamaah itu paling sedikitnya berapa? Ini dibahas ini, sebagaimana yang sudah ada ditanyakan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Berapa jumlahnya minimal orang berjamaah itu? Kata beliau, wa aqalluha imamun wa ma'mumun. Paling sedikitnya seorang itu sholat berjamaah, yaitu imamun, ada satu imam, wa ma'mumun, ada satu makmum. Kalau sudah cukup satu imam satu makmum, itu namanya sholat berjamaah, walaupun makmumnya cuma satu, ya, walaupun makmumnya cuma satu. Oke, ma'asyiral muslimin wal muslimat a'azzakumullah. Sebagaimana disebutkan di catatan kaki dari buku Ad-Dalil ala Manhajis Salikin, beliau di sini membawakan satu hadis dari Malik bin Huwairith dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Idza hadaratis shalah fa'adzina wa aqima thumma liya'ummukuma akbarukuma." Apabila telah hadir salat pada kalian, fa'adzina, ya, kalau kalian dua orang telah hadir adzan, telah hadir waktu salat, telah masuk waktu salat, fa'adzina, adzanlah, ya, adzanlah kalian. Thumma aqima wa aqima, lalu iqamahlah. Wal thumma liya'ummakuma akbarukuma. Lalu hendaknya salah seorang di antara kalian berdua yang paling akbar, yang paling tua, mengimami salah seorang di antara kalian. Artinya kalau dua orang itu sudah cukup, sudah dikatakan sebagai salat berjamaah. Ya, ini pentingnya untuk menjaga salat berjamaah. Berikutnya di halaman 101 dari buku Ad-Dalil ala Manhajis Salikin. Poin 142 kata beliau, wa kullama kana aktsara fa huwa ahabbu ila Allah. Ya, wa kullama aktsar.
setiap kali jamaah itu lebih banyak, bahwa ahabbu ilallah, itulah yang paling Allah cinta. Maksudnya kalau didirikan salat berjamaah, semakin banyak jamaah yang salat di masjid itu, maka itulah yang paling Allah cintai. Makanya dianjurkan bagi kita itu untuk salat di masjid jami', ya. Masjid jami' itu masjid yang biasanya disitulah semua manusia berkumpul untuk melakukan salat. Bersatunya hati-hati kaum muslimin dari suku apapun mereka, golongan apapun mereka, mereka berkumpul di satu titik, satu masjid. Semakin banyak jamaahnya, semakin Allah cinta. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Ada hadis dari Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, fa inna salata ar-rajul ma'ar rajul azka min salatihi wahdah. Ini hadis ya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Daud dan juga selain mereka berdua. Kata Rasulullah SAW, inna salat ar-rajul, sesungguhnya salat seorang laki-laki ma'ar rajul, bersama laki-laki yang lain, azka min salatihi wahdah, itu lebih suci di sisi Allah dibandingkan dia salat sendiri. Ada orang satu, dia salat dengan orang yang lain, berdua saja mereka salat, itu lebih baik, lebih suci di mata Allah dibandingkan dia hanya salat sendiri. Paham ya jamaah? Menunjukkan apa? Pentingnya untuk melakukan sholat berjamaah. Nah, ini banyak terjadi biasa kasus pasangan suami istri kesiangan, ya, kesiangan sholat zuhur kah, kesiangan sholat asar, atau kesiangan sholat subuh misalnya karena ketiduran. Ketika masing-masing kedua belah pihak suami istri ini bangun, maka hendaknya mereka tetap sholat berjamaah. Ya, suami mengimami istri, ya. Jangan sholat masing-masing. Karena ketika berjamaah, itu lebih azka min salatihi wahdah. Itu lebih baik dibandingkan dia sholat sendiri. Dibandingkan sholat sendiri. Wa salatahu ma'ar rajulaini azka min salatihi ma'ar rajul. Dan sholat dua orang laki-laki, ya, sholatnya apa namanya? Wa salatahu ma'ar rajulain, dia sholat bersama dua orang laki-laki, itu lebih baik dibandingkan dia sholat lebih dari dua orang laki-laki, itu lebih baik daripada dia sholat dengan satu laki-laki saja. Tadi kalau dia makmumi satu laki-laki, lebih baik daripada dia sholat sendiri. Kalau dia imami dua laki-laki, itu lebih baik daripada dia mengimami satu laki-laki, dan seterusnya. Wa ma kathura fahuwa ahabba ilallahi azza wa jal. Kata Nabi, dan semakin banyak, ya, setiap kali tambah banyak jamaah itu, maka Allah akan lebih cinta. Allah akan lebih cinta. Nah, ini menunjukkan bahwa penganjuran kepada kita untuk memperbanyak salat itu bersama seluruh kaum muslimin. Jangan hanya salat di tempat yang di situ hanya organisasinya saja, tidak terbuka untuk umum. Jangan. Kita salat di tempat yang lebih dari itu. Kemudian di poin 143 kata beliau, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah, muttafaqun alaih. Ini sering ya kita dengar. Salatul jamaah, salat berjamaah itu kata Syekh, afdal, lebih utama min salatil fadhi, dibandingkan salat sendiri. Salatul fadhi, salat sendiri. Salat jamaah walaupun makmumnya cuma satu, lebih baik daripada salat sendiri. Berapa pahala lebih baiknya? Bi 27 darajah. Lebih banyak pahalanya 27 derajat dibandingkan orang yang sholat sendiri. Kalau misalnya sholat sendiri pahalanya 1 derajat, ini lebih 27 derajat dibandingkan orang yang sholat sendiri. Nah, ini keutamaan sholat jamaah ini. Keutamaan sholat jamaah. Hatta walaupun kita datang ke masjid, orang sudah selesai, maka kita jangan langsung takbir sholat sendiri. Upaya untuk cari siapa kira-kira di tempat wudhu yang belum sholat, tunggu sehingga kita bisa jamaah sama dia, ya kan? Nah, inilah yang paling afdalnya. Kemudian poin 144. Di poin 144 beliau mengatakan, wa qala idza shallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fasalliya ma'ahum fa innaha lakum nafilah, rawahu ahlus sunan. Ini kasus dulu di zaman Rasulullah ketika sholat asar. Rasulullah sholat sama sahabat, tapi ada dua orang laki-laki di waktu asar itu mereka nggak ikut sholat.
Mereka duduk-duduk saja di situ, padahal orang sholat. Ya, ketika habis sholat dilaporkan sama Nabi Rasulullah itu nggak sholat tuh dua orang. Maka didatangkanlah orang itu kepada Nabi dan Nabi bertanya, kenapa kalian berdua tidak sholat? Orang ini menjawab, ya, shallaina fi rihalina. Kami sudah sholat di rumah-rumah kami. Maksudnya mereka ini musafir. Mereka sudah sholat tadi jamaah, ya kan? Waktu masuk sholat asar, ya mereka nggak sholat lagi karena sudah di jamaah tadi di waktu zuhur mungkin saja. Maka mereka duduk-duduk aja di masjid, tidak sholat. Maka Rasulullah mengatakan apa? Idza shallaituma fi rihalikuma, walaupun kalian sudah sholat di rumah kalian berdua walaupun kalian sudah sholat, tsumma ataituma masjida jama'atin, kemudian kalian mendatangi sebuah masjid yang sedang ditegakkan sholat jamaah, fasalliya ma'ahum, hendaknya kalian berdua tetap sholat jamaah lagi. Ya, fa innaha lakum nafilah, sesungguhnya sholat yang kalian lakukan saat itu dihitung sebagai sholat sunnah. Boleh kan orang melakukan sholat habis itu sholat lagi, boleh? Boleh. Sudah banyak hadis yang menjelaskan tentang ini. Di antaranya adalah perbuatan Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal itu kan imam, tapi dia senang untuk bermakmum di masjidnya Rasulullah. Maka dia sholat dulu dengan Nabi. Setelah dia sholat, dia cepat pulang ke kampung halamannya dan dia kembali sholat untuk mengimami orang-orang yang ada di kampungnya. Jadi sholat pertama itu menggugurkan kewajiban. Sholat kedua itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Sunnah. Jadi ini fikih ini jamaah. Disitulah letak pemahaman seorang tentang agama. Kalau memang dia musafir, maka dia nggak memunculkan fitnah dengan duduk-duduk di situ, nggak sholat di situ, ya. Jangan. Kalau kita musafir sudah sholat, sudah. Kita menghindar dari kerumunan orang supaya orang nggak suuzon sama kita. Jangan sampai semua orang nanti menyangka ini percuma pakai jubah, ini percuma pakaiannya Islami, tapi orang sholat dia duduk-duduk di situ cerita. Ya, maksud kita benar, kita sudah sholat memang, tapi belum tentu yang benar menurut kita baik di mata orang. Jadi kalau kita menjadi penyebab orang suuzon, itu juga kita bisa mendapat dosanya nanti. Ya, jadi jangan sampai kita buat orang suuzon gara-gara kita. Jadi sholat aja kita tidak apa-apa. Sholat yang pertama dihukumi sebagai menggugurkan kewajiban, sholat kedua dihukumi sebagai sholat sunnah. Jadi tidak apa-apa juga sekali-kali jamaah misalnya sholat di sini berjamaah sampai rumah ternyata istri dan anaknya belum sholat. Mungkin saja istrinya sedang sibuk mencuci pakaian. Pulang ke rumah dia dapati istrinya sudah selesai mencuci, belum sholat. Lalu istrinya minta untuk diimami oleh suaminya. Tidak apa-apa. Ya, mumpung kita belum buka baju sholat, masih pakai pakaian yang rapi, ya, yang pantas untuk sholat, maka kita imami mereka sholat dua kali. Yang pertama dihukumi sebagai kewajiban, yang kedua dihukumi sebagai sunnah, pahala sholat nafilah. Tapi jangan dilakukan selalu, ya, jangan dirutinkan. Oh kalau gitu saya dua kali sholat setiap hari. Akhirnya dia membuat amalan baru, enggak. Ini hanya sekali-kali boleh, insya Allah itu diperbolehkan. Beralih ke halaman 102, kata beliau di poin 145. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu', Rasulullah bersabda sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Ini imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam takbir, takbir kalian. Wala tukabbiru hatta yukabbir. Jangan takbir duluan sebelum imam takbir. Kalau imam takbir, takbir kalian, tapi jangan takbir duluan sebelum imam takbir. Ya. Ini juga kalau jadi imam jangan terlalu banyak cengkok-cengkok Allahu Akbarnya. Kadang ada imam itu Allah nggak jadi lagi, Allah nggak jadi, makmum bingung nanti. Ini bagaimana ini? Makanya untuk amannya kita dengar suara bar dari imam. Allahu Akbar. Barnya itu ketika bar baru angkat tangan kita. Kalau dia masih Allah Allah, kadang itu ada orang yang agak agak lain sedikit imamnya ya. Dia ulang-ulangi Allahu Akbarnya itu. Ya. Tapi ini orang yang terkena was-was ya. Orang yang terkena was-was kalau seperti ini. Baik, wa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku kalian, wala tarka'u hatta yarka'. Jangan ruku duluan sebelum dia ruku. Jangan ruku duluan kecuali imam sudah ruku. Allahu Akbar, ruku imamnya. Baru kita ruku. Jangan imamnya masih Allah, kita sudah ruku. Ya, belum jelas Allahu Akbarnya. Jangan sampai dia baca ayat Allahu la ilaha illah huwal hayyul qayyum.
Dikira Allahu Akbar kan? Padahal masih membaca ayat lanjutan. Nah, hati-hati. Baik. Dan perhatikan, tidak setiap Allahu Akbar itu ruku. Kadang imam itu Allahu Akbar, dia sujud tilawah. Kita ruku, ya, ternyata imamnya itu sujud tilawah. Ya, ini biasa didapati juga. Jadi betul-betul fokus. Salat itu jangan melamun, jangan mendahului imam. Itu efek mau buru-buru itu kayak begitu jadinya. Akhirnya orang ruku, ya, dia malah sujud. Orang sujud, dia malah ruku. Wa idza qala sami'allahu liman hamidah. Kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, faqulu Allahumma rabbana walakal hamd. Kalau imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kata Rasulullah, faqulu, ucapkanlah oleh kalian Allahumma rabbana walakal hamd. Ini boleh pakai Allahumma rabbana walakal hamd, boleh rabbana walakal hamdu saja, dan boleh menambah rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, boleh. Wa idza sajada fasjudu. Kalau imam sujud, sujud kalian. Wala tasjudu hatta yasjuda. Dan janganlah kalian sekali-kali sujud sampai imamnya sujud dulu. Sampai imam sujud duluan. Sujud dulu, kita lihat Pak Imam itu sujud, baru kita sujud. Wa idza shalla qa'idan fasallu qu'udan ajma'un. Apabila imamnya duduk, maka duduklah kalian semuanya. Rawahu Abu Daud. Ini hadis riwayat Imam Abu Daud. Wa asluhu fi sahihain. Yang aslinya di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim.